Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Menit, meniti 11233041. Di video kali ini, kami akan menjelaskan hasil audit layanan teknologi informasi di PT PLN Indonesia Power UGP Semarang dengan menggunakan framework COVID 2019. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tata kelola TI mendukung visi, misi, dan tujuan bisnis perusahaan. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi dan audit TI. Langsung lanjut aja. Di sini untuk bab 1 pendahuluan ada profil perusahaan, yaitu untuk profil perusahaan sendiri adalah PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan atau UGP Semarang adalah salah satu unit pembangkitan listrik strategis milik PT PLN Indonesia Power yang merupakan subholding dari PT PLN atau Persero. Unit ini berlokasi di Komplek Pabua Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah, dan memainkan peran penting dalam menjaga keadaan sistem kelistrikan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Bali secara umum. Lalu di sini untuk visi misi perusahaannya, untuk visinya saja adalah menjadi perusahaan listrik terkemuka dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara maupun kawasan lainnya. Untuk misinya yaitu menyediakan solusi energi yang hijau, inovatif, dan terjangkau yang melampaui harapan pelanggan. Yang kedua, pengembangan bisnis solusi energi end-to-end. Yang ketiga, engineering dan pengembangan proyek. Yang keempat, O&M excellent berbasis digital. Dan yang terakhir adalah solusi transisi energi dan operasi rendah karbon. Lalu di sini adalah struktur organisasinya. Baik, di sini adalah tugas dari struktur organisasi PLN Indonesia Power. Yang pertama ada direktur utama, yaitu pemimpin tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan pengambilan keputusan strategi perusahaan, dan juga mengawasi dan mengarahkan kinerja semua direktorat. Lalu yang kedua, ini ada direksi atau board of director, yaitu terdiri dari beberapa direktur yang membawa unit-unit strategis dan bertugas untuk mengelola dan memimpin fungsi operasional sesuai dengan masing-masing direktorat. Lalu untuk direktur operasi pembangkitan gas, yaitu bertanggung jawab atas pengoperasian dan pengendalian unit pembangkit listrik berbahan bakar gas. Yang kedua, mengelola pemeliharaan, perencanaan, kontrol, dan reliabilitas pembangkit gas. Di sini unit di bawahnya ada bidang O&M Planning and Control, lalu ada bidang MRE O&M Planning and Control, lalu ada Power Generation Reliability, lalu ada Contract Management and Customer Relation, Primary Energy Planning and Control, unit bisnis pembangkitan dan pemeliharaan. Lanjut, di sini ada direktur operasi pembangkit batubara yang mengelola unit pembangkit bahan bakar batubara dari sisi operasional hingga perencanaan, di mana direktur operasi pembangkit batubara ini memastikan efisiensi dan keandalan operasi pembangkit. Untuk unit di bawahnya ada bidang O&M Planning and Control 1, 2, dan 3, lalu bidang Power Generation Reliability, Contract Management and Customer Relation, Primary Energy Planning and Control, lalu unit bisnis pembangkitan dan pemeliharaan. Lalu selanjutnya ada direktur pengembangan bisnis dan niaga yang bertugas mengembangkan peluang bisnis baru dan mengolah kegiatan perdagangan, kelistrikan, dan energi yang berfokus pada inovasi produk, keberlanjutan, dan investasi. Untuk unit di bawahnya ada Generation Derivatives Business Development, lalu ada Generation Business Development, Corporate Planning and Sustainability, lalu ada Portfolio and Subsidiaries Management, lalu Corporate Performance. Lalu ada direktur keuangan dan manajemen risiko yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan, pelapor audit, dan manajemen risiko perusahaan. Untuk unit di bawahnya ada corporate finance, accounting, dan insurance, also ada treasury and tax, information technology, and digital. Lalu direktur manajemen, human capital, dan administrasi, yaitu mengelola sumber daya manusia, pengembangan pegawai, dan layanan umum administrasi. Untuk unit di bawahnya ada Human Capital Strategy, Human Capital Development, Human Capital Service, Health Safety, Security, and Environment atau HSSI. Lalu ada General Affairs. Lalu untuk satuan pendukung di sini yang berfungsi sebagai pengawas dan dukungan strategis, yaitu ada satuan internal audit, yaitu audit internal dan pengawasan tata kelola. Lalu ada satuan legal risk and compliance, yaitu menangani aspek hukum dan kepatuhan. Lalu ada satuan supply chain management and procurement, yaitu pengadaan barang dan jasa. Lalu ada satuan project management, yaitu pengelolaan proyek strategis. Lalu ada satuan teknologi development and asset management, yaitu inovasi, teknologi, dan manajemen aset.
Dan yang terakhir ada sekretariat perusahaan, yaitu mengelola hubungan eksternal, komunikasi, dan administrasi direksi. Lanjut, di sini ada subsidiaries atau anak perusahaan dan joint ventures atau usaha patungan. Yaitu unit usaha yang dikelola melalui mekanisme RUPS sesuai bidang usahanya masing-masing. Tidak langsung di bawah struktur operasional, tapi dikelola melalui pengawasan dari direktorat terkait. Berikut adalah bagian teori. Yang pertama ada pengertian tata kelola teknologi informasi, yaitu adalah proses yang memastikan TI mendukung serta memperluas strategi dan tujuan organisasi. Lanjut, untuk pengertian COVID 2019, di sini adalah kerangka kerja, tata kelola, dan manajemen teknologi informasi perusahaan yang dikembangkan oleh ISAKA. Lanjut, di sini untuk komponen COVID 2019 sendiri yang digunakan dalam audit ada enterprise goals, alignment goals, governance and management objective, lalu ada desain faktor audit, lalu ada identifikasi kontrol objektif, lalu yang terakhir ada analisis aktivitas capability level. Di sini untuk enterprise goals, yaitu adalah tujuan bisnis strategy yang ditetapkan untuk organisasi yang menyediakan 13 EG yang dijadikan acuan untuk menilai apakah TI mendukung pencapaian tujuan organisasi. Lanjut, ada alignment goals atau AG, yaitu menjembatani antara tujuan bisnis dan TI. Ada 13 AG yang fokus pada bagaimana TI berkontribusi terhadap kebutuhan bisnis. Lalu untuk governance and management objective atau GMO memiliki 40 objektif, 5 untuk governance dan 35 untuk manajemen, yang diklasifikasikan dalam 5 domain, yaitu EDM, evaluate, direct and monitor, lalu ada align, point and organize, lalu ada BAI, yaitu build, acquire and implement, lalu ada DSS, deliver, service and support, lalu ada MEA atau MEA, yaitu monitor, evaluate and assess. Lalu untuk desain toolkit ini adalah digunakan untuk menyesuaikan sistem governance berdasarkan kebutuhan unit organisasi. Desain faktor mempertimbangkan aspek seperti perusahaan, risiko, regulasi, dan ukuran organisasi. Lalu untuk identifikasi kontrol objektif, yaitu sasaran pengendalian yang harus dipenuhi agar tata kelola TI dapat berjalan sesuai tujuan. Tujuannya adalah menjaga integritas, keamanan, dan efektivitas sistem informasi. Lalu ada analisis aktivitas capability level, yaitu proses dalam COVID 2019 dinilai berdasarkan capability level atau tingkat kapabilitas dari level 0 hingga level 5, yaitu optimal, di mana penilaian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kematangan efektivitas proses TI dalam organisasi. Di sini saya akan memaparkan hasil identifikasi enterprise goals dari PT PLN Indonesia Power UPT Semarang yang dilakukan dengan mengacu pada framework COVID 2019. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa visi dan misi perusahaan telah selaras dengan tujuan bisnis strategi yang direkomendasikan COVID. Untuk mapping ini didasarkan pada dokumen COVID 2019 framework introduction dan metodologi dan memanfaatkan 4 perspektif balance scorecard, yaitu finansial, customer, internal, dan learning and growth. Berikut adalah tabel yang menunjukkan bagaimana visi dan misi PLN Indonesia Power dipetakan ke Enterprise Goals of 2019 lengkap dengan referensi dan perspektif BSD-nya. Yang pertama, sini ada visi, yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara maupun kawasan lainnya. Ini dipetakan ke EG01, EG12, dan EG13. EG01 menunjukkan produk dan layanan kompetitif yang mendukung perspektif finansial. Sedangkan EG12 dan EG13 yaitu mendukung transformasi digital dan inovasi untuk perspektif learning dan growth. Lanjut di sini untuk misi yang pertama, yaitu menyediakan solusi energi yang hijau, inovatif, dan terjangkau yang melapori harapan pelanggan. Misi ini dipetakan ketiga enterprise goals, yaitu EG05, EG13, dan EG02. Untuk EG05 sendiri yaitu budaya layanan berorientasi pelanggan, yaitu mendukung perspektif customer. Lalu EG13 yaitu inovasi produk dan bisnis, mendukung learning and growth. Lalu EG02 yaitu manajemen risiko bisnis, mendukung perspektif finansial. Lanjut ke misi 2. Sini pengembangan bisnis solusi energi yang end-to-end. Misi ini dipetakan ke EG06, EG08, dan EG04. Untuk EG06, keberlanjutan dan ketersediaan layanan bisnis yang mendukung perspektif customer. Lalu EG08 adalah optimisasi fungsionalitas proses bisnis yang mendukung perspektif internal. Lanjut, EG04 yaitu kualitas informasi keuangan yang mendukung perspektif finansial. Lalu untuk misi yang ketiga yaitu engineering dan pengembangan proyek.
Misi ini diletakkan ke EG07 dan EG11. Untuk EG07 yaitu kualitas informasi manajemen yang mendukung perspektif customer. Untuk EG11 yaitu kepatuhan kebijakan internal yang mendukung perspektif internal. Lalu untuk nomor 5 yaitu misi keempat. Untuk misi keempat yaitu ONM Excellent Business Digital diletakkan ke EG08 dan EG12. Untuk EG08 yaitu optimisasi fungsionalitas proses bisnis yang mendukung perspektif internal. Lalu EG12 yaitu manajemen transformasi digital yang mendukung perspektif learning and growth. Lalu untuk misi kelima yaitu solusi transisi energi dan operasi rendah karbon yang diletakkan ke EG03 dan EG13. Untuk EG03 yaitu kepatuhan terhadap hukum eksternal yang mendukung perspektif finansial. Lalu untuk EG13 inovasi produk dan bisnis yang mendukung perspektif learning and growth. Dari pemataan ini dapat kita lihat bahwa visi dan misi perusahaan telah mencakup 3 dari 4 perspektif utama dalam balance scorecard COVID 2019, yaitu finansial, customer, dan learning and growth. Ini menunjukkan bahwa Indonesia Power telah memperhatikan aspek kompetitif, inovasi, transformasi digital, kepatuhan hukum, dan pelayanan pelanggan. Berikut adalah daftar lengkap enterprise goals yang berhasil diidentifikasi dalam proses pemetaan. Untuk EG01 yaitu hasil produk dan layanan yang kompetitif, EG02 pengelolaan risiko bisnis, EG03 kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal, yang EG04 kualitas informasi keuangan, yang EG05 budaya layanan garansi pelanggan, EG06 keberlanjutan dan ketersediaan layanan bisnis, EG07 kualitas informasi manajemen, EG08 optimalisasi proses bisnis internal, EG11 kepatuhan terhadap kebijakan internal, EG12 pengelolaan program transformasi digital, dan EG yang terakhir atau EG13 ini adalah inovasi produk dan bisnis. Untuk yang elemen goals akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Prasasti Pipi Norinda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prasasti Pipi Norinda dengan NIM K11123050. Saya di sini akan menjelaskan Alignment Goals atau yang sering disebut AG agar lebih singkatnya. AG itu tahap selanjutnya setelah kita melakukan Enterprise Goals. Nah, di AG ini kita menentukannya itu menggunakan mapping tabel dari Enterprise Goals yang didapatkan dengan nilai primer atau simbol P pada modul COVID 2019 framework. Dari mapping identifikasi Enterprise Goals sudah bisa disimpulkan bahwa alignment goals mana saja yang dapat selaras dengan bisnis perusahaan. Berikut adalah hasil pemetaan identifikasi alignment goals dari Enterprise Goals. Nah, di sini ada dua, yaitu ada primer dan sekunder. Primer itu harus lebih diutamakan, ada lebih mendukung untuk lebih meningkatkan daripada sekunder. Dan primer pun ada dua jenis, yaitu yang satu ada lingkaran hijaunya, yang satu tidak. Arti lingkaran hijau itu kita harus memprioritaskan utama pada primer dalam mendukung tercapainya EG. Jadi kita harus ngedahuluin yang ada lingkaran hijaunya daripada primer yang biasa. Nah, berikut adalah rangkuman dari pemetaan di atas. Yang pertama ada learning goal, yaitu ada EG 12 dan 13. Dan AG-nya itu ada AG 03, 08, 09 dan AG 13. Ini yang mendukung di EG 12 dan 13. Yang kedua ada internal, yaitu ada EG 08 yang tidak memiliki primer, jadi pendukungnya itu hanya sekunder saja. Dan EG 11 itu ada yang mendukung itu AG 11. Dan ada finansial, yaitu ada EG 01, 02, 03 dan 04. Di EG 01 ada yang mendukung, yaitu ada AG 05, 6, 8, 9 dan AG 13. Dan di EG 12 ada AG 20, AG 03 itu ada AG 01 dan AG 11. Dan di EG 04 itu ada AG 04 dan 10. Dan di selanjutnya ada customer, yaitu ada EG 05, 6 dan 7. Di AG 05 itu yang mendukung adalah AG 08 untuk mendukung AG 08 dan EG 06 itu untuk mendukung AG 07.
Dan EG07 itu hanya sekunder saja, tidak ada primernya. Nah, dari pemetaan Alec Mason Goals dari Enterprise Goals pada tabel di atas, maka didapatkan kesimpulan pemetaan identifikasi Alec Mason Goals, yaitu sebagai berikut. Dari BSC dimensionnya itu yang pertama ada learning curve, yaitu AG03. Manfaat nyatanya dari intensifikasi dan portofolio layanan TI berbasis TI. Dan AG08 untuk ketersediaan informasi yang andal dan berguna untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga itu ada AG09 untuk optimalisasi biaya TI. Dan AG13 yaitu untuk inovasi produk dan bisnis melalui TI. Dan yang kedua ada internal, yaitu AG11 untuk kepatuhan terhadap kebijakan internal. Dan yang ketiga itu ada finansial, yaitu AG01 kepatuhan TI dan dukungan terhadap kepatuhan bisnis. Di finance ada AG02 yaitu untuk resiko terkait TI agar dikelola dengan baik. Yaitu ada AG04 yaitu untuk kualitas informasi keuangan yang berkaitan dengan TI. Yang kelima itu yang keempat ada AG05 untuk penyampaian layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan AG06 untuk penyampaian layanan TI yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan AG08 untuk ketersediaan informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan keputusan. Dan AG09 untuk optimalisasi biaya TI. Dan AG10 untuk keterampilan motivasi dan produktivitas staff. Dan selanjutnya itu ada BSC-nya dari customer, yaitu AG07 untuk pelaksanaan program tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi kebutuhan, yaitu dan AG08 untuk ketersediaan informasi yang andal dan berguna untuk mengambil keputusan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GMO atau Governance and Management Objective. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan Siregar dengan NIM G111230044. GMO adalah identifikasi untuk menentukan Governance and Management Objektif yang sesuai dengan alignment goals. Dalam menentukannya yaitu melalui mapping table dari alignment goals yang diperoleh dengan nilai primer atau simbol P yang ada pada modul COVID 2019 Framework Governance and Management Objective. GMO inilah yang nantinya akan menjadi data yang akan diaudit dengan cara melakukan pengambilan data selanjutnya dalam bentuk kuesioner. Pada studi kasus ini, peneliti akan melakukan audit objektif yang telah didapatkan kesimpulan melalui desain faktor toolkit dan memiliki skala kepentingan positif yang mendorong keberhasilan perusahaan atau instansi terkait. Objektif proses penelitian ini diambil dengan cara memilih objektif yang telah tersimpulkan pada desain faktor toolkit, serta nantinya juga dilakukan pemilihan yang sesuai dengan identifikasi dan perumusan masalah dan pada penelitian yang dilakukan. Adapun mapping governance and management objectives dari alignment goals adalah sebagai berikut. Jadi seperti ini untuk table mappingnya. Simbol P yang tadi disebutkan di atas, beginilah table mappingnya. Kemudian dari table mapping di atas didapatkan hasil yang mana ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jadi untuk alignment goals dan yang bagian sini adalah alignment goalsnya, sini governance and management objectives-nya. Yang pertama ada AG01 itu meliputi EDM01, EDM03 dan MEA03. AG02 itu EDM03 dan APO12. AG03 EDM02, APO05. AG04 BAI10 dan DSS05. AG05 APO09 dan DSS01. AG06 APO09 dan DSS02. AG07 BAI01 dan BAI03. AG08 BAI10 dan DSS05. AG09 APO06 dan BAI09. AG10 APO07, AG11 MEA02 dan MEA03, AG13 APO04 dan BAI05. Kenapa tidak ada AG12? Karena di AG12 tidak ada simbol P yang dilingkarkan. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan tentang GMO atau Governance and Management Objectives. Terima kasih. Oke, sebelum bahas mengenai toolkit, perkenalkan dulu nama saya yaitu Adi Yudhistira dengan NIM G1123075. Nah, sebelum membahas mengenai toolkit, kita harus tahu dulu, toolkit adalah implementasi tata kelola TI di PT PLN Indonesia Power UPP Semarang. Kita perlu memahami dulu bagaimana organisasi menyelesaikan tata kelola tersebut dengan karakter dan kebutuhan. Untuk itulah digunakan desain faktor toolkit berdasarkan framework COVID 2019. Nah,
Toolkit tersendiri, yaitu tool ini ibarat atau alat bantu yang digunakan untuk memetakan kebutuhan tata kelola TI sesuai karakter strategi, resiko, peran TI, dan faktor-faktor lain yang spesifik dalam PLN Indonesia. Tuh, nah, oke, mari kita menjelaskan. Toolkit ini membantu dalam mengidentifikasi dan menyesuaikan kebutuhan tata kelola berdasarkan karakteristik organisasi, strategi bisnis, risiko, dan faktor-faktor penting lainnya. Yaitu ada yang pertama itu ada enterprise strategi. Enterprise strategi yaitu enterprise yang di PLN IP Semarang yang menggabungkan strategi diferensiasi dan keunggulan operasional. Artinya PLN ingin menonjolkan lewat layanan yang berbeda sekaligus tetap efisien dalam operasionalnya. Contohnya yaitu terlihat dari fokus mereka pada transformasi digital dan inovasi layanan. Yang kedua itu ada enterprise goals. Enterprise goals sendiri yaitu bertujuan untuk tujuan strategis yang digunakan dari visi dan misi perusahaan dan sudah dipetakan ke dalam balance scorecard berdasarkan COVID 2019. Misalnya visi perusahaan terkait keterlanjutan dan digitalisasi dihubungkan ke EG01, EG12, dan EG13. Nah, dalam tabel sendiri yaitu misalkan dalam misi 2 yang menyangkut pelanggan dan internal proses dipetakan ke EG04, EG06, dan EG08 yang berfokus pada layanan pelanggan dan efisiensi proses. Oke, itu mengenai tabelnya. Kita ambil contoh itu dan misi 2 saja. Oke, kita akan lanjut yang ketiga yaitu ada risk profile. Risk profile sendiri itu karena beroperasi di sektor energi strategis, PLN IP memiliki proses risiko tinggi. Risiko utama yaitu meliputi gangguan pembangkit, sistem IT, dan serangan cyber. Kenapa ini bisa dikatakan penting? Karena tata kelola TI harus bisa merespon risiko tinggi. Misalnya, memastikan sistem selalu tersedia dan aman. Jadi, ketika sistem selalu tersedia dan aman, untuk penggunanya itu akan merasa puas. Oke, yang keempat yaitu ada complication requirement. Nah, complication requirement itu PLN Indonesia Power tunduk pada berbagai regulasi nasional dan internasional terkait kelistrikan dan TI. Oleh karena itu, kepatuhan bersifat tinggi dan menjadi fokus utama dalam praktik tata kelola TI. Nah, contohnya dalam UU Perlindungan Data ISO 27001 atau regulasi dari Kementerian ISDM, terutama dalam soal ketenaga listrikan dan keamanan TI, maka kepatuhan menjadi prioritas utama. Oke, yang kelima itu ada role of IT. Bisa dikatakan di PLN IP TI bukan hanya alat bantu tapi menjadi penggerak utama transformasi. TI digunakan untuk efisiensi operasional dan menciptakan layanan baru yang lebih baik. Kenapa ini penting juga? Karena investasi dan perhatian pada TI harus ditingkatkan sejalan dengan peran strategisnya. Yang keenam itu ada IT related issues atau isu TI. Ada beberapa isu utama di TI saat ini seperti transformasi digital yang belum optimal, keamanan yang masih rawan, dan kebutuhan efisiensi layanan. Nah, dan juga adanya resiko keamanan informasi secara kebutuhan terhadap efisiensi layanan berbasis TI. Contohnya yaitu sistem lama belum semuanya terdigitalisasi atau serangan cyber yang terus meningkat. Tuh, oke, kita lanjut ke 7 yaitu landscape. Nah, landscape ancaman ini bersifat kompleks, menyangkut potensi serangan cyber, gangguan operasional sistem, serta potensi kebocoran data pelanggan atau sistem berikut. Ini merupakan tabel ringkasan dari desain faktor toolkit yang disumberkan hasil identifikasi dan analisis pada PT PLN Indonesia Power UPP Semarang. Nah, landscape ini kenapa bicara ancaman seperti kompleks bukan hanya serangan cyber, tapi juga downtime sistem dan risiko kebocoran data pelanggan. Nah, solusi yang diperlukan yaitu perlu sistem monitoring, backup, dan mitigasi risiko yang handal. Nah, ini merupakan tampilan-tampilnya yang secara ringkas yaitu desain faktor. Nah, ada faktor deskripsi, misalnya enterprise strategi terjadi yaitu mengenai diferensi dan keunggulan operasional. Nah, risk profile sendiri yaitu tinggi, complication requirement yaitu tinggi, role of IT itu buat strategis. Nah, IT related institusi yaitu transformasi digital, keamanan, dan efisiensi. Nah, yang
terakhir yaitu threat landscape sendiri untuk singkatan yaitu komplek atau serangan cyber dan downtime. Nah, jadi tabel ini merupakan kondisi nyata PLN IPUBP Semarang berdasarkan Toolkit COVID 2019. Ini menjadi dasar untuk menentukan desain tata kelola TI yang sesuai dan efektif. Itu. Jadi ini adalah desain faktor Toolkit yang ada pada PLN IPUBP